dump truck. Jangan terlalu panjang bang. Kita fokus dulu. Ini orang. Assalamualaikum, saudaraku Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullah. Favorit Muslim 2026. Akhirnya loading PSCJFC. Ya. Aku nggak mau ngambil waktu banyak. Ini ya, aku ke Mike dulu. Tadi Mike sempat ngomong soal ini, soal apa? Siapa lagi yang bisa memberikan keselamatan? Coba, Nabi Musa bisa nggak? Nabi Muhammad bisa nggak, kan gitu ya? Cuma Yesus yang bisa. Mike bilang gitu ya? Ya. Coba kasih gua satu. Ini mungkin kawan-kawan Kristen di bawah juga bisa bantu Mike kalau Mike nggak bisa jawab. Coba kasih satu nama orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di sorga sekarang. Kasih satu nama. Data itu. Satu nama. Iya. Oke. Yang menyembah Tuhan Yesus. Iya. Saya mau tambahkan sedikit. Belum ada baca aku bang di Alkitab. Mantap. Ada. Ya silakan Jasmine. Jujur nih. Harus deh, halo, selamat sore. Jadi jika memang yang dikatakan tadi Pak Mek seperti itu, logika saya berpikir lagi, bertanya-tanya lagi. Jika memang seperti itu hanya Yesus, lalu sebelum ada Yesus, zaman orang-orang zaman dulu yang terdahulu itu bagaimana, tidak punya Tuhan atau bagaimana, atau Tuhan sedang berlibur atau pensiun atau gimana itu? Juga tidak make sense, karena yang pertama Nabi manusia itu kan yang kita tahu baca itu ya Nabi Adam begitu. Mereka bingung. Oke. Sebelum saya tanggapi Jasmine, saya tanggapi dulu Abang Kores ya, Chris. Wah. Oke, tadi Abang Chris mengatakan bahwa apakah ada orang yang percaya kepada Yesus sudah masuk surga? Betul? Oke, saya menjawab. Apakah kamu pernah melihat roh manusia itu terangkat ke surga setelah masuk? Nah, tidak ada kan? Berarti belum ada. Bukan belum ada, itu rahasia Tuhan. Ya kalau gitu jangan jualan keselamatan adalah Yesus kalau gitu. Ya, tapi itu pasti. Kalau pasti siapa namanya, sebut satu. Oke, kita sekarang Oke. masih hidup. Kita sekarang masih hidup. Kan udah banyak orang Kristen yang meninggal. Sebut satu yang sudah ke sana. Iya, orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk ke surga. Nah, siapa satu namanya? Saudara-saudara seiman kami yang percaya kepada Kristus. Sebut satu namanya. Hah? Ah? Contohnya murid-murid Yesus. Contohnya. Murid-murid Yesus. Matius sudah di surga. Oke. Di kitab mana itu tertulis? Oke. Di kitab mana tertulis? Ya. Ya kan Yesus sudah mengatakan, Yesus sudah memberikan jaminan kekal. Siapa yang percaya Yesus ketika ngomong jaminan, dia di surga atau di bumi? Ya, ketika dia mengatakan dia ngomong di bumi. Oke, kalau gitu yang sudah di surga sekarang siapa yang sudah di surga? Ya pasti orang-orang yang percaya kepadanya. Ya pasti harus ada tuh. Di mana namanya tertulis ini Matius sudah di surga? Di mana? Tadi kan saya sudah membaca ayatnya. Akulah jalan di mana? hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu Matius yang ngomong. Yesus sendiri ngomong. Oh, Yesus yang ngomong. Sekarang mana perkataan Matius bahwa dia sudah ada di surga, di mana? Ya, dan kami percaya bahwa mereka yang mati dalam Yesus, mereka itu diselamatkan, mereka pasti selamat. Iya, kami Muslim mempercayai keimanannya Mike. Sekarang yang kami mau tahu, di mana bukti tertulis Matius sudah di surga karena percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di mana? Kalau Abang Kores meminta secara alamiah, saya juga tidak bisa memberikan data. Ya kalau gitu udah, kalau gitu clear. Artinya belum ada satupun bukti tertulis orang Kristen percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sudah di surga. Betul. Oke, saya mau bertanya dengan Abang Kores, bisa? Ya, diakui dulu, belum ada orang Kristen. Apakah Anda meyakini Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Ya iya dong. Allah saja berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31 gitu kan, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka diampuni dosa-dosanya, kan gitu. Oke, baik. Kalau diampuni dosa-dosanya masa ke neraka, kan gitu. Oke. Nah sekarang tunggu. Dalam Islam Allah berfirman juga, Ali Imran 169, jangan engkau bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Iya. Sekarang saya bertanya. Udah menang 2 poin Islam oleh Islam di atas Kristen, udah menang 2 poin. Sekarang pertanyaannya, Kristen jualan keselamatan kepada Islam. Siapa satu orang Kristen yang sudah di sorga? Siapa? Loh, jangan. Saya sebelum menjawab lagi. Sekarang saya bertanya. Henok udah ke surga duluan tanpa Yesus. Perhatikan orang Kristen, Henok sudah ke surga duluan tanpa Yesus. Tanpa Yesus. Nah, sudah Siapa masuk orang Yesus. Islam yang masuk surga? Iya, setelah Yesus dong. Loh, kan saya sudah memberikan data tadi bahwa Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran itu dan kehidupan. Ya udah, itu janjinya. Buktinya sekarang. Oke, buktinya.
Iya buktinya, dibuka dong dari Matius sampai Wahyu. Oh ini nih. Saya, apakah Anda bisa tahu siapa orang muslim yang masuk surga pada ketika itu? Oh, kami udah tahu banget. Kalau ditampilin datanya, kalian akan kebingungan. Contoh misalnya, aduh siapa namanya? Harits bin Harisah. Dia sudah ada di surga Firdaus, tingkatan tertinggi surga, karena dia adalah Ahlul Badr. Ada datanya tuh. Nabi kami memberikan testimoni, kami bisa ngasih nama. Belum nanti ada 10 orang yang sudah dijamin dan sudah di surga di dalam Islam. Udah ada itu. Sekarang Kristen nih jualan keselamatan ke Islam. Sebut satu nama orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah di surga. Tidak perlu nama, Kores, Abang Kores, tidak perlu nama. Kita sudah yakin Ada dan bukti pasti dong. orang yang mati dalam Tuhan Yesus itu pasti ke surga karena mereka sudah karena hidup mereka sudah menyerahkan kepada Yesus. Ya udah kalau gitu kan tinggal disebut satu namanya kan. Kalau kamu mengatakan sebut satu namanya, itu kan jutaan orang yang mati dalam Kristus. Ya kalau misalnya jutaan artinya berjuta-juta nama sudah di surganya Kristen. Tinggal sebut satu nama masa susah. Ayo pulang. Ya murid-murid Yesus yang mati. Ya udah, di mana tertulis murid-murid Yesus namanya sudah ada di surga di mana? Kamu meminta satu data. Iya. Oke. Ketika itu siapa itu salah satu muridnya yang dirajam oleh pakai batu itu kan Stefanus. sebut berdiri Stefanus. siapa? Stefanus kan? KPR 7. Oke. Ah. Nah, dia ketika melihat Yesus dia di bumi atau di surga? Ya ketika dia masih hidup di bumi, ketika dia Ya udah kalau gitu gagal. Cari lagi sekarang yang di surga. Siapa? Tabang Kores. Abang Kores, kamu memahami Iya. apa yang saya katakan ini Abang Kores? Paham banget, paham Di banget. dalam Tuhan, ketika orang mati di dalam Tuhan Yesus, itu pasti selamat, dijamin. Ya udah kalau pasti kan udah ada harusnya orang-orang yang di surga. Kalau kamu minta bukti pada hari ini, saya juga belum mati loh. Ya kalau gitu artinya di dalam Kristen keselamatannya belum terbukti. Yang terbukti itu Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Ya udah kalau misalnya Yesus jalan, orang Kristen mau nyembah jalan, silahkan di pinggir karena kalau di tengah ada orang Islam lewat nanti kegeleng. Boom. jadi orang yang percaya kepada Kristus, yang mati dalam Yesus, itu pasti selamat. Tidak Ya kalau udah pasti selamat harusnya udah ada namanya dong, Mike. Ini udah kita udah melayang-layang di permukaan air ini berputar-putar, ya. foto Abang Kores. Omongan Bang Mike ini. Soalnya aku juga kan Kristen. Oh Kristen juga Yus. Jasminnya mana? Waduh, jadi nggak enak saya. Bang Mike, itu ayat Ya. yang barusan Abang sebutkan, bacakan, itu apa perbedaannya dengan Ulangan 6 ayat 4 dan Matius 4 ayat 10? Coba bacain dulu. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Matius 4 ayat 10, Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah engkau berbakti. Gimana Jadi perbedaannya, Bang? pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa perbedaannya? Yang Abang sebut tadi kan, itu kan Yesus yang berbicara kan? Jelas. Jika tidak melalui aku tidak selamat kan? Iya. Nah, yang di sini perbedaannya, kenapa kita diajarkan hanya berbakti kepada Allah bukan Yesus? Nah, itu. Hanya berbakti kepada Allah. Iya. Bingung Kalau- kau. Oke, begini, Bang. Kalau Anda hanya mengatakan bahwa kenapa Yesus mengutip ayat itu bahwa hanya sembah Allah yang benar, iya, karena Yesus dari Allah itu sendiri. Karena Yesus mengatakan sebelum Yesus lahir ke dunia, para nabi itu Allah berbicara kepada para nabi melalui firman-Nya. Kalau kita melihat ketika Allah berbicara kepada para nabi, firman-Nya datang kepada para nabi, berbicara kepada para nabi. Tadi saya Apakah kutip Yesus dalam itu satu tidak nabi? Apakah Yesus itu Tuhan, Bang? Tunggu, Bang. Tadi saya kutip dalam satu Ibrani. Dahulu kala dia berkata begini. Dahulu kala Allah seringkali berbicara melalui perantaran nabinya. Tapi pada zaman baru ini Allah berbicara melalui firman-Nya, yaitu anaknya Yesus Kristus. Nah, kalau kamu membaca dalam perjanjian lama itu, Allah kan sering berbicara kepada para nabi melalui firman-Nya. Allah sering berbicara melalui firman-Nya. Tetapi dalam perjanjian baru itu Allah tidak lagi berbicara, tetapi Yesus yang berbicara. Coba Anda baca dalam perjanjian baru, ada nggak Allah berbicara kepada mereka? Tidak, hanya Yesus yang berbicara kepada mereka. Kenapa Allah tidak berbicara? Karena firman itu sudah datang ke dunia. Baca dalam perjanjian baru, buktikan kepada saya di mana Allah berbicara kepada para rasul, Nggak nyampe di mana Allah nyawa. berbicara kepada Yesus. Tidak ada.
Yesus yang berbicara kepada mereka. Karena firman itu sudah datang ke dunia. Matius 3:6 itu Bapak berbicara kepada Yesus itu. Di mana dia berbicara kepada Yesus? Ketika Yesus dibaptis, Matius 3. ketika Yesus dibaptis, apa kata Bapa? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Oh. Nah, jadi semua Katanya nggak ada berbicara kepada Yesus sama kepada murid-muridnya. Itu tadi berbicara. Matius Iya. 3 itu. di mana Allah berbicara kepada mereka? Coba tunjukkan sampai saya. Ayat Bukan, tadi katanya nggak berbicara kepada Yesus dan murid-muridnya. Itu ada satu tuh, berbicara kepada Yesus. Ini Di kadang Matius 3. juga gini bang, kita debatan sesama Kristen aja bingung gitu loh. Sabar, Jadi- tugas kau itu belajar sama saya. Ah. Kau masih banyak PR juga. Biar Jadi gini Yus. laju Bang Kores. Iyalah. Laju. Nah, dikit ya kalau dengar. Nah, Yus tadi tinggal disempurnakan begini Yus soal yang berbakti itu. Tanya kepada orang-orang Kristen, ini ada mic di atas satu nih, tanya kepada dia. Ya udah, kalau memang misalnya Yesus juga setara dengan Bapa, tunjukkan satu dalil harus berbakti kepada Yesus. Tunjuk satu dalilnya. Itu nggak akan nemu juga itu. Nggak ada bang. Iya, kayak enggak. Nah, kalau gitu berarti orang-orang Kristen ini itu dia, makanya kalau gitu orang-orang Kristen Keren, sudah Bang. tertulis jelas di dalam Bible-nya sendiri di Perjanjian Baru menyembah satu Tuhan, menyembah Allah saja. Kenapa maksain Yesus ini harus dituhankan juga? Kan jadi dua. Betul. Oke. Yesus mengatakan, Abang Koris, Yesus menyuruh kepada mereka berdoalah dalam nama Yesus dan diberikan oleh Bapa. Nah, kenapa kami berdoa di dalam nama Yesus? Karena kesatuan ilahinya kepada Bapa itu tidak terpisahkan. Ya itu di dalam Islam juga disebutnya ada wasilah dengan menyebut nama nabimu yang mulia Muhammad. Ya Allah kabulkanlah doa kami, itu ada wasilah. Tapi ini soal menyembah, menganggap salah satu sosok ciptaan ini menjadi Tuhan, itu nggak ada yang ngajarin, Mike. Nggak ada yang ngajarin. Loh, Loh, Thomas saja, apa kata Thomas? Ya Tuhanku dan Allah. Yesus tidak menolak penyembahan Thomas. ya kalau misalnya orang Kristen ketika mendapat kabar baik ngomong haleluya, apa yang bawa kabar baik ini Tuhan juga? Itu kan kami memuji Tuhan. Kami Ya memuji iya sama juga. Thomas juga ketika melihat itu dia memuji Tuhan, bukan memuji Yesus sebagai Tuhan. Betul. Inilah kawan-kawan Kristen ini. Apalagi? Sabar bang. Mari kita buka dalam Ibrani. Oh, Ibrani lagi. Paulus andalan ya, Paulus ya. Oke. Ibrani 1 pasal 1 ayat 6. Mari kita baca. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Malaikat saja menyembah Yesus, apalagi manusia. Ini yang ngomong Bapak atau Paulus? Iya kan? Ini kan tulisan-tulisan para rasul. Tulisan para rasul. Oke. Kanonik Nah, sekarang deh, perhatikan. Ibrani ya, Ibrani. Nah, Ibrani nih ada yang berkata bahwa ia membawa pula anaknya begini dan begitu. Kita buka Ibrani ya. Ibrani 1. Nah, kita buka di sini. Kayaknya anonim nih. Sini, lihat sini, Mike. Kalian itu Buka. kelihatan ya? Ini Ibrani ya. Ya. Nah, ini di alkitab.sabda.org, perhatikan latar belakang sejarah pendahuluan Ibrani. Lihat siapa yang ngomong ini Ibrani. Pendahuluan Ibrani. Nah kan? Temanya perjanjian yang lebih baik. Disebutkan. Tanggal penulisan 67 sampai 69 Masehi. Penulisnya tidak disebutkan. Nggak tahu nama penulisnya, kok bisa dipercaya? Terus dia mengutip Tuhan berkata harus menyembah dia ini. Ini dia dapat tulisan Tuhan dari mana? Meskipun tidak disebutkan penulisnya, tetapi itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran para rasul. Oke, kalau tidak bertentangan dengan ajaran para rasul, di mana Tuhan berkata harus menyembah anak sulungnya? Di mana Tuhan berkata seperti itu? 1 Yohanes juga mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus juga mengatakan, Oh, ini mah udah nyampe di depan gawang, lu lempar lagi ke kiper lu ini mah. Iya. Di mana Tuhan berkata harus menyembah anak sulungnya, itu di mana itu? Itu orang Ibrani itu ngutipnya di mana? Pusing nggak? Waduh, diam ya. Mau ke perpustakaan? satu Buat juga gojekin. dulu data ya. Satu juga data. Iya boleh. Tunggu ya. Iya. Oke. Malah lari ke Yohanes kan? Yohanes 3 ayat 12. Ini perkataan Yesus sendiri secara eksplisit. Mari kita baca ya. Waduh, ditanya nama Tuhannya di bawah tulisan Yohanes. Iya bang.
kamu tidak percaya Pusing lah yang dengar pun aku pusing. berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, kata Yesus. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata denganmu tentang hal-hal surgawi? Nah, ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa Yesus menggelarkan dirinya anak manusia? Karena dia telah turun dari surga, telah menjadi manusia dalam satu, kalau kita komparasi dalam 1 Yohanes ayat 14, itu kan firman itu telah menjadi manusia. Nah, Yesus banyak gelarnya, anak manusia, nabi, guru. Iya, Yesus kayak uya-uya dia, profesinya banyak. Cuma kan gak nyambung. Pertanyaannya di mana Tuhan menyuruh, memerintahkan manusia dan malaikat menyembah anak sulungnya. Lu bawa ke firman menjadi manusia. Lu bawa ke Yesus menjadi manusia apa? Mau kemana? Ibrani pasal 1 ayat 6 itu, Allah menyuruh semua malaikat harus menyembah dia. Iya, itu orang Ibrani mengutip perkataan Tuhan itu dari mana? Misalnya contoh, itu dia mengutip dari kitab Yesaya, kitab Yeskiel, ada Tuhan berfirman di situ gitu. Kalau nggak ada kan artinya ini memfitnah Tuhan, bre. Betul. Itu tidak kontradiksi dan tidak memfitnah Tuhan. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, Itu juga nggak nyambung. Yang Yohanes 3:16 bahas anak yang tunggal. Ibrani 1:6 yang lu bawa di awal anak yang sulung. Mau yang mana? kan saya sudah katakan tadi, Yesus datang sebagai manusia itu kan banyak gelarnya. Ya udah, kalau banyak gelar kita bahas yang tadi dibilang sama lu Ibrani 1:6 bahwa Tuhan memerintahkan menyembah anak sulungnya, bukan anak yang tunggal. Sekarang di mana Tuhan mengatakan harus menyembah anak yang sulung? Dapat dari mana ini orang Ibrani? Ya ini kan mereka yang tulis, bukan saya. Ya udah, kalau mereka yang tulis, penulisnya tidak diketahui siapa. Artinya bawa saja perkataan Tuhan yang ada. Nah, Tuhan berkata, contoh misalnya ya, Tuhan berkata nih, contoh nih misalnya kita bawa Yesaya 48. Di sini dikatakan begini. Di Yesaya ya. Ya saya bang. Tunjukin bang. Tunggu. Biar jelas bang. Tewari Yesaya 428 ya. Di sini dikatakan begini, lihat. Yesaya 428. Ini nih, kalau pengen beriman langsung perkataan Tuhan yang gak difitnah-fitnah, langsung nih ke kitab Perjanjian Lama. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Kepada yang Ini lain. Tuhan sendiri yang bilang ini. Betul. Tuhan sendiri yang bilang ini, bukan Yohanes, bukan Ibrani, bukan siapa gitu yang nggak diketahui. Sekarang kok bisa-bisanya lu memberikan kemuliaannya Tuhan kepada yang lain? Udah dikasih tahu sama Tuhan lo. Oke. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Selamat datang di kebenaran. Ya itu ayat itu memang Tuhan katakan. Di sana dikatakan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung. Sama kepada yang lain dong, jangan di ini loh. Kepada yang lain loh. Iya, kepada lain bukan berarti kepada Yesus juga. Nah itu dia, kalau udah tahu Yesus juga tidak, ngapain maksain banget harus Yesusnya dituhankan? Itu kata Anda, tetapi dalam Alkitab sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah, firman yang telah menjadi manusia. Kenapa saya perlu bantah? Itu Tuhannya yang bilang. Kenapa saya harus mengikuti kata-kata Anda untuk membantah kalimat dalam Alkitab? Karena gini Mike, ini sebelum ke Yasmin lagi ya, Yasmin alhamdulillah udah naik. Sebelum ke Yasmin lagi, karena gini Mike, tidak ada satupun perkataan di dalam Bible harus beribadah berbakti kepada Yesus, nggak ada satupun itu. Selamat datang di kebenaran, data-datanya udah gua sajikan. Dilanjut Yasmin. Mana ada nih orang nih? Mike. Abang Loding. Izin saya turun dulu ya. Hah? Saya Oke, siap sudah Bang Max. siap kerja. Sehat selalu Oke, ya baik. Bang ya. Oke, Jangan sehat selalu bosan-bosan naik Bang ya. Nggak- Siapa nggak tahu naik jawab, ya, Pak. Thank you Pak Max ya. Atas Iya, baik. Terima kasih ya. Naik yang kedua.